Shalom, everyone. Shalom semuanya. We bring greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Kami menyambut Anda di dalam nama kasih Tuhan kita Yesus Kristus. And we want to thank God for another powerful breakthrough week. Kita bersyukur buat minggu yang luar biasa. We welcome you to another Faith Bullet week. Kami menyambut Anda di dalam seri peluru iman di minggu ini. And we believe the word of the Lord cannot fail. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. It will always come to pass. Itu pasti akan terjadi. That's what the word of God says. Itu yang firman Tuhan katakan. And I want to give a shout out to all of you watching, listening, and sharing this Faith Bullet. Dan kami menghargai menyambut Anda yang sudah like, subscribe, dan share video ini. We believe that the word of the Lord will produce results in your life, and we are praying for you. Kita percaya bahwa hasil dari kebenaran firman Tuhan ini akan menghasilkan dampak dalam kehidupan kita semua, dan kami berdoa buat Anda. So this week prophetic faith bullet is taken from the scripture James chapter 1 from verse 2 to 4. Ya, faith bullet kita di minggu ini diambil dari firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amen. That's a powerful scripture. Amin. Itu firman Tuhan yang luar biasa. Powerful prophetic scripture for you this week. Ya, itu perkataan profetik yang sangat luar biasa yang berkuasa untuk kita, untuk Anda di minggu ini. The Bible says, count it joy when you fall into trials. Ya, firman Tuhan katakan kita harus menghitung ya dalam ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Count it all joy when you fall into various trials. What is the scripture trying to say? Ya, apa firman Tuhan ingin disampaikan kepada kita? Kita menghitung sukacita. Because anytime you fall into trials simply means test. Anytime you fall into trial or test. Ya, setiap kali kita berada dalam pencobaan, itu anggap itu sebagai suatu ujian. God is working on your patience. Ya, Tuhan sedang bekerja atas kesabaran Anda. So it means you cannot pray for patience. Patience doesn't come by prayer. Ya, sebab itu kita tidak perlu berdoa buat kesabaran, karena kesabaran itu bukan datang dari doa. It comes through test. Kesabaran itu datangnya dari hasil dari suatu ujian. You cannot pray to tell the Lord, Lord, give me patience. It will never come. Ya, kita tidak bisa berdoa, Tuhan, berikan aku kesabaran. Ya, jangan berdoa begitu, karena itu tidak akan pernah datang. So if you are praying, Lord, give me patience, then you are telling the Lord, give me more trials, give me more tests. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan, berikan aku kesabaran, itu artinya bahwa kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku ujian lebih lagi supaya aku bersabar. Because it is the test that will produce the patience. Karena ujian itu tersebut yang menghasilkan kesabaran, berbuahkan kesabaran. And patience brings completeness. Ya, dan kesabaran itu sendiri menghasilkan suatu menjadi lengkap. Some of the miracles you are praying for that has never happened in your life has never happened, maybe because you have not gone through test. Iya, terkadang apa yang kita doakan itu, yang mujizat yang kita inginkan itu belum menjadi kenyataan. Itu mungkin kita belum masuk kepada ujian itu sendiri. It is that test that will produce patience, and the patience will produce completeness in your life.
Ya, karena ujian-ujian tersebutlah yang membuat kita menjadi sabar, dan kesabaran itulah yang membuat kita menjadi sempurna, menjadi lengkap. So if you're asking God for miracle, you're asking God for the next level, and you're praying for Lord, the next level, no. The next level is your test. You have to pass the test that will produce the patient and that will produce the completeness. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku peningkatan, naik ke tingkat yang berikutnya, naik ke tingkat berikutnya. Tapi Tuhan berikan ujian, karena ujian tersebut yang membuat kita naik pada tingkat berikutnya, yang membuat kita menjadi lebih lengkap dan sempurna. And one thing you have to know about test, because the testing of your faith, according to the scripture, produces patience, and then patience produces perfection and completion. Ya, kalau kita lihat di Alkitab itu, kita sudah berada dalam tes, dan itu menyatakan bahwa kita berhasil dalam tes itu berarti melengkapi kita untuk menjadi sempurna. So Nah, if itu tandanya kita dilengkapi, so if menjadi you lengkap. don't go through tests, you will not produce patience, and patience will not produce perfect work, and perfect work will not produce completeness. Ya, kita berada tes itu, ujian itu menghasilkan kesabaran. Kesabaran itu menghasilkan suatu kesempurnaan, dan itu akan melengkapi. Jadi So that is why most believers always get fighting when there's a test, when there's a challenge in their walk with God. Nah, jadi anak-anak Tuhan ketika berjalan bersama Tuhan menghadapi segala ujian, nah kita harus fighter ya, kita harus menjadi tangguh ya, kuat untuk menghadapinya, tantangan itu. Your mindset should be, anytime there is a test, the scripture is telling you, anytime there is a test, count it joy. Ya, cara berpikir kita seperti yang di firman Tuhan katakan ini, ketika kita menghadapi ujian, itu anggap itu sebagai sukacita. Count it joy. Anytime there's a test, count it joy. Ya, setiap kali ada ujian, itu perhitungkan itu sebagai sukacita buat kita. But Jadi most sukacita buat kita. But most times when we go through tests, that's when we are sad. That's when we complain. That's when we try to think that God is far from us. We try to think our problem is so great. Dan apa yang terjadi, seringkali anak-anak Tuhan kita ketika menghadapi ujian, seringkali kita bahkan bersedih ya, atau komplain bahkan. Dan kita tidak melihatnya itu sebagai suatu yang sukacita untuk membawa kita masuk kepada tingkat berikutnya. But the proof of every test is for you, for patience to be produced, for completeness to be produced, and for perfection in your life. Dan kita harus tahu, camkan di dalam pikiran kita bahwa setiap ujian itu berbuahkan kesabaran. Kesabaran itu menghasilkan kesempurnaan, dan itu akan memperlengkapi kita. So count it joy anytime there is a test of your faith, because something great is about to be produced, it's about to be released in your life. Jadi perhitungkan itu ya, itu sebagai setiap ujian itu suatu sukacita buat kita, dan itu akan memproduksi suatu kesempurnaan dalam hidup kita. So anytime a test is coming, don't feel sad. Jadi setiap kali ujian itu datang dalam kehidupan kita, jangan jadi sedih, Don't feel rejected. jangan merasa tertolak. The Spirit is saying, now start counting it as joy, Dan Roh berkata, mulai because perhitungkan, hitung itu sebagai suatu sukacita, it will produce a great thing in your life. karena itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. So what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa peluru iman kita buat minggu ini melalui kebenaran firman Tuhan ini? God wants you to master something. God wants you to master something. Tuhan mau kita menjadi sesuatu master ya, kita menjadi ahli dalam suatu. God wants you to master difficult situations. Tuhan mau kita menjadi ahli ya, kita menjadi terampil menghadapi suatu perkara, That is the masalah. result of the test. Itulah hasil dari sebuah ujian. And the faith bullet is, Jadi peluru iman kita, if you have never tried, fail, and try again, fail, you will never master the difficulty. jadi peluru iman kita minggu ini, setiap kali kita jatuh, kita harus mencobanya lah, jatuh lagi, mencoba kembali, dan kita menjadi terampil dalam menghadapi kesulitan. So the purpose is
master the difficulty. Jadi That is why tujuannya the adalah test is coming. kita menjadi terampil menghadapi masalah. When you master the difficulty, Ketika kita menjadi terampil, it will produce a perfect, complete work in your life. itu akan menghasilkan suatu pekerjaan yang sempurna dalam kehidupan Anda. This week, Minggu ini, I want you to see every trial and temptation that is coming. Start rejoicing even before it happens. nah, minggu ini mari kita mulai. Setiap ada ujian atau cobaan, hadapi dulu dengan sukacita. Because it will produce a great thing in your life. Karena itu akan memproduksi suatu yang luar biasa dalam hidup kita. No matter where the test is coming from. Bagaimanapun tes itu datangnya, dari manapun, Whenever a test is coming, it's coming to an aspect of your life to bring an aspect of your life that is not complete to bring completion. ya, bagaimanapun tidak akan jangan menjadi cepat mengambil kesimpulan. So today Jadi or this hari week, ini, minggu ini, I believe saya percaya that every test dan setiap that is cobaan coming to you, either in your marriage, yang datang kepada Anda, in your finance, mungkin perkara your pernikahan, family, in your keuangan, work keluarga, cycle, dalam pekerjaan, wherever it is pekerjaan, coming from, apapun asal masalah itu atau cobaan itu, your tes itu, first victory kemenangan pertama Anda is to adalah welcome it with joy. yaitu menyambutnya dengan sukacita. And when you welcome it with joy, Ketika kita menyambutnya dengan sukacita, your victory begins. ya, kemenangan Anda And joy dimulai. will be the oil that will cause the change to happen. Dan sukacita itulah yang menyebabkan kita menjadi memiliki kemenangan untuk menghadapi segalanya. So Dari in the name of dari Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, by the power of the Holy dengan Spirit, kuasa Roh Kudus, I am commanding the fullness of joy saya memerintah mendatang kepenuhan atas setiap sukacita to rest upon your life this season. berdiam atas hidup kita di musim ini. That whatever test that will come your way, Dan apapun ujian yang datang pada kita, you will be intoxicating with joy. masuki oleh sukacita itu sendiri. And the joy will produce the result. Dan sukacita itu akan menghasilkan hasil. Victory is yours today. Kemenangan itu adalah milikmu sekarang. Victory is yours this week. Kemenangan adalah milikmu In the mighty dalam name of nama Jesus. Go and succeed. Pergilah dan jadilah berhasil In Jesus' name. dalam nama Yesus. I will believe testimonies coming into your life this season. Saya percaya musim ini Anda akan mengalami banyak kesaksian In the berkat mighty name of di dalam nama Jesus. Yesus. God bless you. Tuhan berkati. Stay tuned to this channel Tetap ikuti channel ini. and we'll see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom. God bless you. Tuhan berkati. Hallelujah. Haleluya. Now I want to check. Let us stand. Let us Saya stand. mau cek sekarang di sini. Now you block. Let her face this way. You block the right ear. Whichever ear that is having problem, block it. Jadi ini telinga kanan saya blok, saya tutup dulu maaf ya. She Supaya hears clearly with this one or with this one. Which one? Which one is having the problem? left. The left ear. Okay. So I'm going to clap. Saya akan menepuk. The number of claps, she should show me the sign. Oke. The number of sounds she hears, she should show me the sign. Jadi if you clap One clap once, she should show me. Oke. Jadi If she kalau really hears. ibu bisa mendengar, tepukan tangan ini satu kali, angkat tangan ibu satu kali, kalau dua kali, kalau tiga kali bapak akan bertepuk tangan. 1 2 She show me. Dia ingin supaya dia ditunjukkan dengan angkat. Bagaimana? Tangan. Oh, iya. Oke. Banyak sekali. Berapa lama ya? Mulai dari kecil kadang pendengaran saya itu kurang betul dengar, tapi jadi kalau telepon saya tidak berani tangan. He has a problem since he was Hanya kanan karena ini very kurang. young age. Very young age. And how old is she? Dari mulai kecil bayi kami ini sudah apa? Usianya berapa sekarang? Sekarang umur hampir 62. 62 years. 62 years. Yeah.
So she had been having this problem since 62 tahun. 62 years since she was born. she was born. Ketahuan itu waktu sudah agak besar. Yeah, when Sudah mengerti. she felt 4 tahun 5. Antara 4 tahun when 5 tahun. she was 4 years old, she realized She realized she had that problem. 4 years old. Dari 5 tahun. She couldn't hear very well. yes, since 4 years old. Now she's 62. God healed her tonight. Malam ini Tuhan sudah menjamah itu.